Ketemu lagi di channel Min Service ya. Kali ini kita ada servisan TV Cina. Cina mereknya hilang, tapi di pojok ada bomba ya. Mungkin Mitoshiba bomba atau apa, yang jelas mereknya sudah dicopot. Dengan kerusakan, TV tidak dapat menangkap siaran dan juga warnanya agak kekuningan. Maksudnya TV tidak menangkap siaran tapi keluar raster, bintik-bintik ya, keluar bintiknya. Dan setelah diprogram tidak ada siaran yang tertangkap. Kemudian ada satu lagi gejala yang membahayakan ya ini, yaitu bodinya nyetrum. Jika di test pen nyetrum bagian body atau maksud saya bukan body ya, yang berhubungan dengan logam, misalnya colokan antena itu nyetrum, kemudian colokan multi AV ini juga nyetrum. Ini berbahaya sekali ya. Mungkin ada masalah di bagian switching regulator terhubung ke ground mungkin. Kita coba saja. Ya, begitu dicolok dia langsung memprogram otomatis. Ini saya colok antenanya ya, colokan antena. Dan tadi sudah saya tes ya, dari ban VL, VH, kemudian UHF, dia tidak menangkap siaran sama sekali. Dan juga ini warnanya kekuningan. Jadi ada 3 masalah ya, tidak bisa menangkap siaran, warna kekuningan, dan yang terakhir ini yang membahayakan yaitu nyetrum. Kita tes dengan tester ya. Ya, ini menyala. Menyala ya. Di test pen menyala. Dan kalau dibalik, ya dibalik tidak menyala ya. Karena mungkin terhubung ke ground PLN. Ground PLN terhubung ke ground ini. Tapi seharusnya bolak-balik ya tidak boleh nyetrum. Ini menyala. Ya. Dan mengapa saya tahu bahwa TV ini nyetrum? Ya karena saya barusan kesetrum. Tadi begitu TV dibawa ke sini oleh pemiliknya, saya tes, saya coba, saya colokan antena, saya langsung kesetrum. Kaget. Karena memang jarang sekali ya TV yang nyetrum seperti ini. Oke. Jadi siaran tetap tidak tertangkap walaupun sampai selesai. Oke, langsung kita buka saja. Kita tes lagi. Ya, ini masih nyetrum. Seluruh bodi nyetrum. Kita selesaikan dulu masalah nyetrumnya, baru kita cari masalah yang lain. Karena kesetrum itu sakit.
Tegangan ground saya ukur terhadap AC ini. Ya. Jadi seolah-olah ini terhubung ke jala-jala listrik langsung. Ya, jelas nyetrum ya. Dan saya tadi sempat kesetrum ya. Dan maaf tidak saya videokan pas saya kesetrum, takut ditertawakan. Ini jelas-jelas seperti terhubung ke jala-jala listrik langsung. Coba kita cabut kumparan di jauh. Oh bahaya ya. Setelah kumparan di jauh kita cabut, tegangan seperti hilang ya. Jadi rupanya kumparan di jauh inilah yang menyebabkan seluruh bodi nyetrum. Oke. Coba kita cari penyebabnya lagi. Jelas-jelas ini ya, kumparan di jauh. Dan ternyata memang terhubung ke ground ya ini, kumparan di jauh. Pantas saja nyetrum. Di sebelah manakah kira-kira? Ya, oke ya. Kemungkinan kumparan di jauh ini ada yang terkelupas dan menempel ke bodi, tapi daripada kita susah mencari mana yang terkelupas, karena saya ada bekas-bekas ya, ini saya ganti saja, karena setiap TV pasti menggunakan kumparan di jauh seperti ini. Ini saya ganti, saya ambilkan ke TV bekas. Oke, sekarang kita tes apakah masih terhubung ke ground ataukah tidak. Ya, sepertinya tidak terhubung. Kemudian kita tes di rangkaian ya. Kita hidupkan TV. Ya. Ada dua cara untuk mengetahui bodi ini nyetrum atau tidak. Pertama menggunakan test pen. Kita tes. Tidak nyala ya. Test pen kadang-kadang menyala seredup ya, tapi tidak nyetrum. Kemudian ada yang lebih akurat lagi, yaitu kita tes menggunakan multitester. Kita ukur ada nilai tegangan atau tidak. Ini kita tempelkan ke ground ya, ke pernya ini. Ya, ini lebih akurat. Sebentar, ada orang azan. Kita pending dulu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu cara ngetes sebuah pesawat TV itu nyetrum atau tidak ya, kita gunakan test pen pertama, menyala atau tidak. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan avometer, kita ukur ada tegangan atau tidak, ada nilai tegangan atau tidak bodi ini. Kita posisikan ke 250 volt AC. Salah satu prop basing ya, merah sama hitam sama saja karena ini tegangan AC bolak-balik. Yang satu kita tempelkan ke ground, ke per ini ya. Kemudian yang satunya kita colok ke colokan listrik. Ada tegangan atau tidak. Memang terkadang ada simpangan sedikit, tapi itu bukan berarti nyetrum ya. Karena di kedua kutub dia seperti itu. Ya,
Di kedua kutub kita tes ya seperti itu, ada tegangan sedikit sekali dan itu tidak nyetrum ya. Sebenarnya masih ada satu lagi cara yang paling akurat ya untuk mendeteksi pesawat ini nyetrum atau tidak, yaitu ya dengan cara kita menyentuhnya langsung. Kalau kita tersetrum ya berarti masih nyetrum. Maaf, saya hanya bercanda, itu berbahaya sekali ya. Yang jelas kalau kita gunakan kedua cara yang di atas tadi dengan test pen dan dengan multitester sudah aman ya, berarti tidak nyetrum. Seperti itu saja ya. Oke, dan ini mudah-mudahan tidak nyetrum lagi karena memang kumparan di jaus tadi yang bermasalah. Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu warna kekuningan. Oke, kita cabut dulu. Warnanya kekuningan. Kita lihat di modul RGB. Oh, dan ini terlihat ada yang lepas solderan. Coba kita sentuh. Ya, rupanya ini ya. Ini ketika kita sentuh langsung warnanya langsung membiru, birunya langsung tampil. Rupanya ini penyebab warna jadi kuning. Kita solder saja ini. Penyebab warna jadi kuning ya, kita solder saja semua pin ini, takutnya ada yang leleh lagi. Kita tes lagi. Ya, warna sudah bagus ya, kuning. Birunya tampil, kuningnya sudah hilang. Sekarang kita masuk ke kerusakan ketiga, masalah ketiga, yaitu tidak bisa menangkap siaran. Kita colok dulu antena. Tegangan di TV ini bagus ya. Oke, sebentar. Ya, tegangan di titik TV di kaki tuner ini bagus. Dia dari rendah meninggi berjalan seperti itu. B+ bagus. Ya, akhirnya terselesaikan masalah tidak bisa menangkap siaran ya. Ya,
Jadi penyebab TV ini tidak menangkap siaran yaitu titik AGC ya, titik AGC dia tidak mendapatkan tegangan positif karena ada satu resistor yang mati. Ini resistor ya, nomornya 22 kilo. Jadi di sini tertulis R103, tapi karena mesin Cina itu banyak sekali macamnya, kita tidak bisa hanya berpatokan dengan kode resistor tersebut. Yang jelas di titik AGC ada resistor ke tegangan positif. Diukur di sebelah sini ada tegangan dan sebelah sini sama sekali tidak ada tegangan di kaki yang lain dari resistor ini. Setelah dicabut ternyata resistor tersebut sudah mati, tidak ada nilai resistansinya ya. Kemudian saya ganti ini saya pasang dari luar saja seperti ini, tidak saya pasang di tempatnya. Setelah penggantian resistor ini, maka di titik atau pin AGC dari kaki tuner ini langsung mendapatkan tegangan. Ya, sekitar hampir 5 volt ya. Oke. Dan tidak mustahil ini akan kita sentuh secara tidak. Ya, demikian tadi penyelesaian dari TV ini ya. Ada 3 buah masalah tadi ya, yaitu TV ini nyetrum yang ke-1, yang kedua warna kekuningan tadi, kuning sekali, dan yang ketiga TV ini tidak bisa menangkap siaran. Jadi penyebabnya adalah tidak menangkap siaran karena resistor ini di bagian pin AGC di tuner ini mati ya, sehingga AGC tidak mendapatkan tegangan positif. Kemudian masalah warna kuning itu karena ada solderan yang terlepas di bagian modul RGB tadi. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu nyetrum, itu masalahnya adalah di rangkaian dejaus ya. Positif dari rangkaian dejaus tersebut karena ketika rangkaian dejaus itu kita cabut soketnya, kemudian kita ukur terhadap ground, terhubung ya, memang terhubung. Dan saya juga sempat tersetrum tadi, tapi tidak saya videokan karena menyakitkan sekali. Oke, hanya itu sharing kali ini, semoga bermanfaat ya. Sekian.